Presiden Joko Widodo pada Rabu 3 Januari, melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik tenaga air Mentarang induk PT Kayan Hydropower Nusantara, senilai 40 triliun rupiah untuk memasok listrik kawasan Industrial Park Indonesia, KIPI, sebagai kawasan industri kendaraan listrik, aluminium, dan petrokimia di atas tanah seluas 30.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara. PT Kayan Hydropower Nusantara, perusahaan yang didirikan melalui usaha patungan antara grup PT Kayan Patria Pratama, KPP, dan Sarawak Energy Berhad, Malaysia, pada Januari 2018, direncanakan akan menyediakan sumber listrik 1.375 MW melalui PLTA Mentarang, kata portal resmi perusahaan tersebut. Jokowi menargetkan pembangunan proyek PLTA Mentarang Induk yang menggunakan pembangkit tenaga air Sungai Mentarang, sungai terpanjang ketiga di Kalimantan, akan selesai dalam 7 tahun. Pada Selasa, Presiden Jokowi mengunjungi kawasan KIPI, yang diproyeksikan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Ini industri apapun yang berkaitan dengan Green Project pasti akan menengok ke sini, kata Jokowi. Proyek PLTA serupa sedang dibangun di Sungai Kayan untuk menghasilkan daya listrik 9.000 MW, yang dilakukan oleh perusahaan patungan antara Power Construction Corp dari Cina, perusahaan lokal PT Kayan Hydro Energy dan perusahaan Jepang Sumitomo Corporation. Direktur Operasional KHI Haironi menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai hal terkait elektrifikasi untuk kebutuhan industri maupun pelabuhan. Terkait ada investor dan perusahaan di luar KHI yang ingin membangun proyek serupa, Haironi mengaku tidak tahu. Soal kabar di luaran saya tidak tahu. Pastinya KHI sudah sejak 2011 atau 10 tahun lalu memulainya dan saat ini sudah mendapatkan semua izin, kecuali penetapan izin pinjam pakai kawasan hutan, IP, jelas Haironi. Proyek pembangkit listrik tenaga air, PLTA, di Sungai Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy, KHI, saat ini sedang dalam proses pembangunan jalan untuk pengangkutan bahan bangunan dan alat berat. Direktur Operasional KHI Haironi mengungkapkan dalam proses pembangunan PLT ini menemui berbagai kendala hingga memakan waktu yang lama. Kok lama sih? Untuk proyek PLTA ini perlu persiapan yang cukup matang seperti studi geologi sampai teknis yang lama, kata dia dalam media briefing di Hotel Luminor Tanjung Selor, Minggu, 28 Agustus 2022. Menurut dia, proses yang lama ini agar pembangunan sesuai desain dan tidak gagal. Selanjutnya medan yang jauh hingga akses yang terbatas juga membuat pembangunan lebih lama. Saat ini akses masih terbatas, alat berat masih diangkut lewat jalur air. Kalau tidak ada hujan, air agak surut jadi tidak bisa angkut dan harus menunggu air tinggi, jelas dia. Selanjutnya lokasi cukup jauh dan ekstrim membuka punggung gunung untuk pembukaan lahan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama KHI, Endu Suryali menjelaskan saat ini untuk pengurusan perizinan bisa memakan waktu 10 tahun. Ada 40 izin yang harus diajukan. Untuk urus 40 izin bisa 10 tahun. Dulu dari Kaltim sekarang ke Kaltara karena memang prosesnya harus diulang ke Kaltara ya masih dipingpong sana-sini, jelas dia. PLTA Kayan Cascade yang dibangun oleh PT KHI memanfaatkan area sepanjang Sungai Kayan dan terdiri atas 5 bendungan dengan 5-6 unit turbin pembangkit tiap bendungannya. Tahap pertama PLTA Kayan Cascade berkapasitas 900 MW, tahap kedua 1200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1800 MW, dan tahap kelima 3300 MW. Saat ini KHI sedang melakukan pembangunan infrastruktur awal bendungan. Diperkirakan tahun 2023 akan dilanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung bendungan dan bangunan pengelak, diversion channel, bendungan yang menjadi anak tangga pertama dalam tangga Cascade. Sebelumnya pembangunan ditargetkan selesai tahun 2024 dan mulai bisa digunakan untuk kebutuhan komersial pada tahun 2025.